Nah, kemudian yang keempat, bagaimana peran pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Ternyata pemerintah itu bukan lagi merupakan motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Misalnya, contohnya sederhana. Belanja modal, APBN itu tidak bisa dihabiskan, kira-kira begitulah. Padahal APBN itu kalau dihabiskan, maka dia akan menciptakan lapangan pekerjaan, terutama dari belanja modal untuk bangun gedung, bangun infrastruktur, perbaiki irigasi, itu kan semuanya butuh tenaga kerja. Ada tenaga kerja, ada bayar gaji, kemudian orang bisa memiliki kemampuan untuk beli kebutuhan pangan, beli baju dan lain sebagainya, kemudian pabrik-pabrik tetap bisa hidup dan seterusnya, begitu. Nah, tapi ternyata kemudian dengan ketidakmampuan pemerintah dalam menyerap APBN, tetapi ekonomi kita tumbuh 6,5%, lebih dari 6,4% yang ditargetkan oleh pemerintah. Artinya apa? Artinya yang menggerakkan ekonomi itu bukan negara lagi, maksudnya bukan pemerintah lagi, tetapi adalah rakyat yang bekerja, rakyat yang mencari alternatif, sumber-sumber penghidupan ekonomi. Mereka lah yang langsung menggerakkan. Jadi birokrasi kita nggak bekerja sama sekali. Faktanya seperti itu. Nah, yang terakhir, yang kelima, Mas Budi, terkait dengan persoalan krisis. 2012 tentu saja akan dihadapkan dengan masalah dua hal ya, yang paling utama. Pertama, bayangan terhadap krisis pangan. Studi dari Asian Development Bank mengatakan bahwa setiap peningkatan 10% dari harga-harga pangan, maka kemudian dia akan bisa menstimuli kemiskinan mencapai hampir 1%, kira-kira begitu, dari populasi penduduk. Nah, kita tahu bahwa sekarang pangan ini merupakan komoditas yang strategis dan kita mengalami shortage pangan. Pada periode 2010 sampai 2011 saja terjadi program terjadi alih fungsi tanaman pangan, lahan-lahan pertanian yang produktif hampir 100.000 hektar untuk kegiatan-kegiatan non budidaya di bidang pertanian tanaman pangan. Dan ketergantungan kita terhadap impor itu semakin tinggi. Tetapi pada sisi lain, kita akan dihadapi oleh global climate change, dihadapi oleh anomali cuaca, sehingga semua orang berebut pangan, sibuk mengamankan stok di negara masing-masing, termasuk Thailand seperti kemarin itu. Jadi nggak perlu marah sama Thailand. Orang dia panennya gagal di mana-mana, dia stok impornya untuk mempertahankan kebutuhan dalam negerinya. Jadi kita nggak perlu mengatakan bahwa kita udah janjian sama Thailand, kenapa Thailand nggak kirim. Orang dia mikir kepentingan nasional dia. Misalnya seperti itu. Itu pertama persoalan pangan, kemudian yang kedua krisis keuangan. Nah, krisis keuangan yang ada di jadi Eropa dan Amerika itu tidak akan bisa maju seperti mereka, kan negara-negara yang udah stabil, udah advance pembangunannya, apalagi infrastrukturnya udah hebat, udah bagus, sistem jaminan sosialnya udah bagus, jalan-jalannya udah bagus, kemudian keamanan pangannya udah bagus. Dia mau mengendorse, mendevelop apa lagi gitu loh, selain memang untuk memasukkan atau melakukan proses penetrasi pasar di wilayah di luar negaranya sendiri. Kalau dia mau menghidupi negaranya sendiri udah nggak mungkin gitu loh. Misalnya kayak kita membangun infrastruktur habis-habisan, memperbesar belanja modal begitu, itu udah terbatas gitu. Jalan mana lagi yang mau dibangun gitu. Nah, sehingga atas dasar itu, maka krisis ini akan terus berlangsung panjang, dan second round krisis ini tahun 2012 akan mulai dialami oleh negara Indonesia. Dan ini yang harus diwaspadai, karena bukan hanya persoalan krisis keuangan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan krisis pangan. Coba misalnya kita saudara-saudara bayangkan, ya, kalau misalnya terjadi kesulitan di dalam mendapatkan pembiayaan. Bank-bank yang ada di Eropa itu kan sebagian membeli surat-surat utang. Surat-surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Nah, kalau misalnya ini kemudian mereka lepas semua, dan kemudian bank-bank kita juga ada yang
ngikut di dalam portofolio investasi yang di sana, ini kita bisa bayangkan apa yang terjadi gitu. Terjadi kesulitan likuiditas, maka kemudian bisa saja nilai tukar menjadi tidak karuan. Biasanya persoalan kesulitan gejolak nilai tukar berlanjut kepada gejolak ekonomi. Gejolak ekonomi akan diikuti oleh gejolak sosial akan diikuti oleh gonjang-ganjing politik. Nah, kelima hal ini yang mungkin yang harus diwaspadai pada tahun 2012 dalam perspektif pembangunan ekonomi. Menurut pandangan saya harus ada proses shifting paradigma, begitu ya, dari kebijakan-kebijakan yang selama ini dalam pandangan kami lebih berpihak kepada kekuatan kapital dan liberalisme yang tersebebas-bebasnya, begitu, sehingga kemudian memperkecil akses dari masyarakat untuk mendapatkan perluasan kue pembangunan. Harus di shifting kepada yang kami sebut selalu paradigma ekonomi yang berbasis kepada konstitusi, yang berbasis kepada kepentingan nasional. Saya rasa mungkin itu sebagai pengantar Mas Budi. Jadi tahun 2011 ini secara ekonomi mengantarkan Indonesia, walaupun kelihatannya secara kosmetika bagus, ya, tetapi mengantarkan kita ke tepi jurang krisis. Tergantung kita, berani kita tidak menyeret kebijakan ekonomi kita kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Mas Arief menyampaikan bahwa Mas Arief ini adalah anggota Komisi 11 DPR dan juga doktor yang mengajar ekonomi di berbagai universitas termasuk Universitas Indonesia dan juga IPB ya Mas Arief ya. Oke, sekarang kita mau ke panelis kedua, Mas Yudi Latif, yang akan, saya kira Mas Yudi, teman-teman di sini ingin mendengarkan kira-kira ini Mas Yudi ini kalau saya suka manggilnya the Pied Piper, peniup suling empat pilar kebangsaan. Memang mungkin satu-satunya beliaulah akademisi atau intelektual yang tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti untuk mengkampanyekan tentang pentingnya empat pilar kebangsaan tersebut. Memang kedengarannya gombal, tapi memang kita kan salah satu penyebab krisis yang terjadi, krisis moral, politik, ekonomi dan lain-lain itu kan juga karena kita lupa dengan empat pilar tersebut. Nah, Mas Yudi akan lebih banyak mungkin ya 50% akan sedikit mengevaluasi bagaimana kira-kira kehidupan bernegara kita masih dalam konteks persatuan dan kedaulatan. Dan juga kita ingin mendengar dari Mas Yudi ini sebagai seorang pakar politik, apa yang akan terjadi 2012 dari aspek hubungan eksekutif dengan legislatif, dan juga barangkali cerita-cerita di balik kemungkinan siapa yang menjadi ini kan Pak Meni Capres ya dari beberapa partai. Gitu kali Mas Yudi ya. 15-20 menit. Silakan Mas Yudi. Terima kasih Mas. Secara singkat bisa dikatakan bahwa tahun 2011 itu betul-betul tahun krisis kenegaraan yang akut. Krisis ini menimpa seluruh lembaga-lembaga kenegaraan kita. Dengan keren-krennya tentu saja kepemimpinan negara kita, yang boleh dibilang merupakan pemimpin yang paling gombal dalam sejarah Indonesia. Tapi rumah pemimpin kertas seperti ini memang merefleksikan satu kenyataan umum. Pemimpin, presiden tidak mengelola kenyataan, tapi hanya sibuk mengelola pencitraan. Dan
kebohongan itu kan ketertutupan. Masalah-masalah tidak dihadapi tapi ditutupi, itu ciri yang khas. Dalam filsafat kan kebenaran itu ketidaktertutupan. Kalau ada sesuatu yang ditutupi, ya, angka-angka statistik yang macam-macam itu artinya dusta. Tapi sebenarnya telunjuk kita tidak bisa hanya diarahkan pada kepemimpinan negara, presiden. Di cabang-cabang kekuasaan lain juga krisis itu nyata. DPR mengalami krisis yang akut juga. Dengan puncaknya sekarang bagaimana Banggar dan lain-lain. Banyak juga keputusan-keputusan DPR yang hanya sekedar berhenti sebagai deal-deal politik tapi itu nanti kejar sampai sebenarnya merongrong kewibawaan DPR sendiri. Tesnya nanti di Bank Senturi, apakah DPR dengan opsi C yang paling dominan itu mau mengejar gak? Kalau dibiarkan menguap begitu saja, memang itu presiden buruk. Bahwa DPR berarti memang menjatuhkan kewibawaannya sendiri. Dalam kasus seperti itu sebenarnya tidak perlu kasus Senturi itu menunggu penyelesaian hukum. Karena sebenarnya keputusan politiknya sudah jelas bahwa Bank Senturi itu sesuatu yang salah dan secara politik. Dan biasanya kalau pejabat negara tidak harus menunggu masalah hukum. Kalau kotum rakyat sudah mengatakan yang salah, pastinya konsekuensinya harus ada konsekuensi politik. Lembaga judisiari juga kita tahu bagaimana sekarang jaksa-jaksa berhakim-hakim satu persatu tertangkap korupsi. Kepolisian juga seperti itu, dan yang terakhir Mesuji ini memperlihatkan bagaimana aparat pelindung hukum itu menjadi centeng dari perusahaan-perusahaan multinasional yang untuk menyembelih dalam artian sesungguhnya menggorok leher rakyatnya sendiri. KPK juga nyaris menjadi barang rongsokan dan nyerempet juga ke Mahkamah Konstitusi dalam kasus surat palsu itu. Artinya de facto di sana juga ada mulai penetrasi kerusakan itu mengarah ke sistem saraf hukum sampai pada institusi untuk melakukan pengujian terhadap konstitusi kita. Nah, kalau itu ceritanya, maka sebenarnya masalah yang harus kita hadapi bukan hanya melulu masalah perseorangan. Lawan kita adalah lawan sistemik. Dan krisis ini ditimbulkan karena kesalahan kita di dalam mengadopsi sistem demokrasi yang kita kembangkan. Bahwa sistem demokrasi yang kita kembangkan masih melestarikan apa yang dulu oleh para pendiri bangsa kita dilawan habis-habisan. Yaitu sistem demokrasi yang kita kembangkan memberi ruang yang lebih luas bagi berkembangnya kapitalisme dan feodalisme. Sesuatu yang dulu dikibarkan oleh para pendiri bangsa. Sistem demokrasi kita semakin mempermudah penetrasi kapitalis dan mentalitas feodalistik. Gampang mengeceknya. Kalau kita sekarang menghadapi kenyataan bahwa 250 kepala-kepala daerah mau ditangkap KPK,